Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmatnya yang telah diberikan dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kalian semuanya diberi perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kisah-kisah Asmaul Husna adalah sebagai berikut. Kisah si pemalas dengan Abu Hanifah. Suatu hari ketika Imam Abu Hanifah sedang berjalan-jalan melalui sebuah rumah yang jendelanya masih terbuka, terdengar oleh beliau suara orang yang mengeluh dan menangis terseduh-seduh. Keluhannya mengandungi kata-kata, "Aduhai, alangkah malamnya nasibku ini. Agaknya tiada seorang pun yang lebih malang dari nasibku yang celaka ini. Sejak dari pagi lagi belum datang sesuap nasi atau makanan pun di kerongkongku, sehingga seluruh badanku menjadi lemah lunglai. Oh, manakah hati yang belas ihsan yang sudi memberi curahan air walaupun setetes?" Mendengar keluhan itu, Abu Hanifah berasa kasihan. Lalu beliau pun balik ke rumahnya dan mengambil bungkusan hendak diberikan kepada orang itu. Sebaik saja dia sampai ke rumah orang itu, dia terus melemparkan bungkusan yang berisi uang kepada si malang tadi, lalu meneruskan perjalanannya. Dalam pada itu, si malang merasa terkejut setelah mendapati sebuah bungkusan yang tidak diketahui dari mana datangnya. Lantas beliau tergesa-gesa membukanya. Setelah dibuka, nyatanya bungkusan itu berisi uang dan secipis kertas yang bertulis, "Hai manusia, sungguh tidak wajar kamu mengeluh sedemikian itu. Kamu tidak pernah atau perlu mengeluh diperuntukkan nasibmu. Ingatlah kepada kemurahan Allah dan cobalah bermohon kepadanya dengan bersungguh-sungguh. Jangan suka berputus asa, hai kawan, tetapi berusahalah terus." Pada keesokan harinya, Imam Abu Hanifah melalui lagi rumah itu dan suara keluhan itu kedengaran lagi. "Ya Allah Tuhan yang maha belas kasihan dan pemurah, sudilah kiranya memberikan bungkusan lain seperti kemarin, sekedar untuk menyenangkan hidupku yang melarat ini. Sungguh, jika Tuhan tidak beri, akan lebih sengsaralah hidupku. Wahai untung nasibku." Mendengar keluhan itu lagi, maka Abu Hanifah pun lalu melemparkan lagi bungkusan berisi uang dan secipis kertas dari luar jendela itu. Lalu dia pun meneruskan perjalanannya. Orang itu terlalu riang sebaik saja mendapat bungkusan itu, lantas terus membukanya seperti dahulu juga. Di dalam bungkusan itu tetap ada cibisan kertas, lalu dibacanya, "Hai kawan, bukan begitu cara bermohon. Bukan demikian cara berkhidar dan berusaha. Perbuatan demikian malas, namanya putus asa kepada kebenaran dan kekuasaan Allah. Sungguh tidak ridho Tuhan melihat orang pemalas dan putus asa, enggan bekerja untuk keselamatan dirinya. Jangan berbuat demikian. Hendak senang mesti suka pada bekerja dan berusaha, karena kesenangan itu tidak mungkin datang sendiri tanpa dicari atau diusahakan. Orang hidup tidak perlu atau disuruh duduk diam, tetapi harus bekerja dan berusaha. Allah tidak akan perkenankan permohonan orang yang malas bekerja. Allah tidak akan mengabulkan orang yang berputus asa. Sebab itu carilah pekerjaan yang halal untuk kesenangan dirimu. Berikhtiarlah sedapat mungkin dengan pertolongan Allah. Insya Allah akan dapat juga pekerjaan itu selama kamu tidak berputus asa. Nah, carilah segera pekerjaan. Saya doakan lekas berjaya." Sebaik saja dia selesai membaca surat itu, dia termenung, dia insaf dan sadar akan kemalasannya yang selama ini dia tidak suka berikhtiar dan berusaha. Pada keesokan harinya, dia pun keluar dari rumahnya untuk mencari pekerjaan. Sejak dari hari itu, sikapnya pun berubah mengikut peraturan-peraturan hidup, sunnah Tuhan, dan tidak lagi melupai nasihat orang yang memberikan nasihat itu. Dalam Islam tiada istilah pengangguran. Istilah ini hanya digunakan oleh orang yang berakal sempit. Islam mengajar
kita untuk maju ke hadapan dan bukan mengajak kita tersadai di tepi jalan. Nah, begitulah kisahnya. Semoga kita mendapat hikmahnya dan dapat mengamalkannya untuk orang lain. Akhirnya, semoga bermanfaat bagi kita semua untuk dunia dan akhirat. Wabillahi taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.